come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali di kelas pembelajaran di SMA Adonai pada hari Selasa 5 Desember 2023. Yang kali ini temanya adalah mengenai money, dan money. Ya, materi yang sangat menarik ya Bapak Ibu untuk kita ketahui ada apa dengan money ini. Dan yang menjadi narasumbernya kali ini adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan buka dengan doa pembukaan terlebih dahulu, dan saya minta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Heni. Oh ya, sebentar ya Bu. Ya, baik. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami saat ini datang kepadamu, kami berkumpul di Jum Sema Adonai. Bapa, kami tahu orang-orang yang belajar firman Tuhan selalu ada berkat khusus bagi anak-anak Tuhan. Saat ini Bapa, kami minta urapan-Mu secara khusus untuk Bapa narasumber kami, Bapak Evangelis Jamino ya Bapa, berkati dia, berikan dia hikmat-Mu, dan urapi dia sehingga pengajarannya menambahkan pengetahuan ilahi kepada kami dan kami bisa mendapatkan penjelasan untuk bagaimana kami bersikap menjalani hidup kekristenan kami. Bapak Surgawi, berkati juga Sis Aling yang menjadi host kami saat ini. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik, begitu juga untuk operator di belakang layar, semua Tuhan akan memberkatinya. Bapak terima kasih, saat ini kami serahkan pengajaran firman Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Pak Jamino. Shalom Bu Aling, selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Semoga selalu sehat ya. Puji Tuhan Bu Aling, baik Bu Aling. Iya, baik, saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Widi, silakan ya Pak. Baik. Shalom Bapak Ibu, selamat malam, selamat pagi. Saya izin share screen ya Bu. Iya, oke Pak, silakan. Apakah sudah kelihatan? Iya, sudah Pak, ya. Baik. Sudah. Ya. Tema yang saya bawa ini sebetulnya pernah saya khotbahkan di salah satu gereja, dan karena ini pengajaran jadi agak saya sesuaikan dengan pengajaran ya. Jadi uang gitu ya, terjemahannya gampang sekali. Jadi menurut saya ini kita hari ini saya akan sharing tentang pengajaran tentang uang sebetulnya ya. Cuman saya bahasakan dengan uang, nanti ada dasarnya. Jadi ini penting sekali buat kita, kekristenan kita selama kita mengikut Tuhan Yesus, kita perlu sikap dan mindset yang benar terhadap uang ini. Mungkin sedikit perkenalan. Jadi saya lahir di Solo ya, satu kota dengan Bapak Jokowi, tetapi bukan tetangga. Dari 28 September 70, saya saat ini tinggal di Jakarta. Dan saya menikah dengan Ibu Deborah Anggreni Sutanto. Puji Tuhan kami berdua melayani, cuman kalau istri saya lebih ke full time, sedangkan saya ada panggilan juga ke marketplace.
Saat ini saya punya empat orang anak, dikarunia 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. Ini pendidikan dan sertifikasi saya, jadi saya pernah menempuh di magister teologi, khususnya jurusan transformasi sosial. Saya tertarik mengambil jurusan ini karena sesuai dengan visi misi dari ministry ya, yang saya ikuti saat ini. Kemudian saya lulusan ekonomi akuntansi di Jogja, lalu diploma 3 keuangan perbankan, dan saya punya sertifikasi ada 2, yang satu yaitu manajemen resiko ya, CRE tahun 2020, itu masih berlaku sampai sekarang. Untuk gelar ini biasanya 3 tahun ya. Kemudian register security analyst, yaitu analis efek atau analis saham. Lalu saat ini saya sedang menempuh sertifikasi baru, yaitu CFRE atau Forensic Auditor di LPPFI Jakarta. Ini ministry saya. Jadi saat ini saya bergabung dengan Cahaya Kasih Ministry dari Pastor Dedi ya. Saya dikenalkan oleh Pak Ronald. Kemudian saya juga Ketua Gerbang Pemulihan Ministry saya sendiri di Purwokerto. Cuman saat ini sedang vakum karena sejak pandemi saya sudah nggak bisa ke Purwokerto lagi ya. Lalu saya pernah Wakil Gembala Sidang Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia atau GPI Purwokerto. Saya juga pernah menjadi Ketua Departemen Pemuda GBI Gajah Mada Semarang ya, satelit Semarang Barat. Kemudian saya juga pernah waktu mahasiswa alumni jadi pengurus Persekutuan Alumnus Gamaliel chapter Semarang kurang lebih 1 periode. Kemudian saya juga mengawali pelayanan saya di mahasiswa atau PMK ya, Akademi Keuangan Perbankan. Ini posisi kesibukan saya saat ini, saya GM Finance di Maritim Timur Perkasa sampai sekarang. Kemudian saya juga pernah di Industrial Multivent sebagai GM Operation. Lalu saya pernah di Kawan Lama Group GM Operation juga selama kurang lebih 7 tahun. Saya juga pernah menjadi Branch Manager Adira Quantum Multifinance waktu itu di Bekasi dan Purwokerto ya. Kemudian saya juga pernah di Marga Nusantara Jaya, bagian dari Konimed Group. Ini foto kami ya, keluarga saya, istri dan 4 anak saya. Cuman saya foto lengkapnya jarang ya, nggak ketemu tadi saya cari. Ya, jadi ini 2 putri saya dan 1 putra saya yang paling bungsu. Ini pelayan kami juga di beberapa kota, kebanyakan memang di Purwokerto, Jakarta juga ada beberapa. Saya juga mengasuh channel ministry kami sendiri yaitu Gerbang Pemulihan. Ini episode pertama, cuman mungkin karena sekarang kesibukan saya tidak bisa aktif lagi. Nah, saya akan membawa Bapak Ibu ke perenungan ya, atau statement kalimat yang sering diucapkan atau kita dengar dari saudara seiman kita ya, baik di gereja maupun di lingkungan pekerjaan ya. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan yang saya layani, kebetulan beliau ini imam musik ya, jadi dia pernah punya statement seperti ini karena kami sedang diskusi soal uang ya. Bukannya uang itu tidak jahat Pak, ya. Ya nanti pasti kita akan ketemu jawabannya dari Alkitab ya, tentu karena sumber utama kita adalah, referensi kita adalah Alkitab sebagai firman Tuhan ya. Jadi bukannya uang itu tidak jahat ya. Ya kalau sesuai pemahaman saya tentang firman Tuhan, sebetulnya yang jahat itu adalah manusianya ya. Karena uang itu kan mungkin ini salah persepsi aja. Jadi dipikirnya memang uang itu tidak jahat ya. Tapi statement seperti ini tidak menjawab sebetulnya kalau pemahaman kita tentang uang ya. Lalu yang kedua, ini juga sering didengar ya, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya benar ya. Kita pelayanan aja butuh uang. Kita nggak mungkin pakai daun, Bapak Ibu. Kita beli makan, kita sekolah, kita beli apapun juga pakai uang ya. Kecuali kita hidup di zaman dulu masih sistem barter ya, belum ada uang saat itu ya. Nah ini juga pernah saya dengar juga, uang bukan segalanya, tapi uang mengubah segalanya ya.
Mungkin yang dimaksudkan orang ini adalah dengan uang yang kita pegang mungkin berlimpah seperti itu bisa mengubah karakter seseorang. Ya, memang betul saya akui bahwa uang itu mengubah segalanya. Bukan segalanya, tapi mengubah segalanya. Membuat orang bisa egois, membuat orang itu bisa apa ya, tidak kenal dengan yang namanya apa, tidak peduli ya. Dan kadang-kadang orang eh, diberi kekayaan ya oleh Tuhan itu juga ada yang belum siap. Secara karakter kalau kita nggak siap secara mental dan secara mindset, maka uang itu akan mengubah kita menjadi sosok yang apa ya, sombong begitu ya. Nah, ada sebagian orang yang seperti itu, tidak istilahnya tidak kuat kaya begitu ya. Tapi kalau kita memiliki pengertian yang benar tentang uang, ketika kita diberi anugerah Tuhan untuk memiliki kekayaan atau keuangan kita lebih dari cukup begitu ya, maka tentu itu tidak akan mengubah karakter kita dalam arti tetap kita itu menjadi orang Kristen yang eh, rendah hati ya, tidak sombong seperti itu. Nah ini kejam juga ya. Jadi uang itu tidak mengenal saudara atau teman. Ya kita harus akui fakta di kehidupan sehari-hari dengan adanya uang ketika saudara kita sedang kesusahan atau teman kita sedang kesusahan, kita cenderung untuk tidak peduli. Ya walaupun ada juga yang peduli. Paling gampangnya ketika kita join atau kerjasama dengan saudara untuk bisnis, nah di sana nanti akan kelihatan apakah uang itu mengubah kita atau tidak, membuat kita kejam, tidak mengenal saudara atau teman atau tidak gitu ya. Kenyataannya begitu, biasanya bubar. Ya, saya pernah pengalaman bisnis dulu dengan saudara sendiri. Itu ketika saya ikut modal, dia ikut modal, 50-50, ternyata ketika usaha sudah mulai jadi, sudah hijau nih ya, udah ribut, akhirnya pisah. Itu dengan saudara, apalagi dengan teman. Saya jarang menemukan bisnis yang langgeng kerjasama antar teman atau antar saudara ya. Memang paling baik itu adalah kita bisnis sendiri. Nah ini ya betul, uang kan tidak dibawa saat kita mati Pak. Ya setuju saya. Memang uang tidak dibawa mati ya. Kita semua ketika dipanggil Tuhan, kita tidak membawa apa-apa ya. Seperti lagu pujian ku tak membawa, itu apapun juga ya. Kita lahir sampai kemudian meninggal tidak membawa apapun, tidak meninggalkan apa, bahkan meninggalkan ke orang yang masih hidup. Nah ini saya bawa Bapak Ibu ke fakta. Ya tadi bla 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 tentang keuangan punya pendapat yang macam-macam. Tapi kita harus lihat bahwa situasi sekarang ya di luar gereja, bahkan mungkin di gereja juga itu terjadi. Ya faktanya korupsi, penipuan, pencurian, penggelapan semua terkait sama uang itu meningkat. Ya, kalau Bapak Ibu dengar sekarang ini justru malah tokoh-tokoh koruptor ini atau penipu ini adalah jelas-jelas dari namanya adalah orang Kristen. Ya, yang terakhir korupsi BTS itu sangat menyusahkan. Saya merasa sendiri ya, ketika saya kunjungan ke Sumba itu betapa susahnya masyarakat di sana untuk menikmati internet gara-gara ulah seorang yang korupsi. Sebetulnya program pemerintah bagus BTS untuk semua masyarakat ya, biar semua bisa terjangkau, internet terjangkau oleh masyarakat luas, ternyata dikorupsi. Ya. Nah, saya bawa ke karena ini bicara masalah uang. Ini data terbaru dari Indeks Persepsi Korupsi, jadi data secara global. Ini ada 80 negara, 180 negara termasuk Indonesia, di mana cara bacanya seperti ini ya. Jadi kalau 100, nilai 100 itu sangat bersih atau
yang kuning itu ya. Kemudian merah pekat itu berarti nol, mendekati nilai nol itu sangat korupsi, ya, sangat kotor begitulah. Eh, saat ini belum ada satu negara pun yang sangat bersih dalam arti nilainya sempurna 100. Ya, ya kita tahu bahwa dunia rusak oleh dosa Adam dan Hawa pertama yang eh, sehingga dampaknya kerusakannya sampai sekarang ya. Nah, ini kita lihat dulu. Siapa sih negara paling bersih dari korupsi? Bicara keuangan ya. Itu ternyata Denmark, skornya aja 90, bukan 100. Dan dia ranking 1 dari 180 negara, Bapak Ibu. Ya, itu saya sertakan linknya, jadi Bapak Ibu bisa cek. Ini adalah data terbaru. Nah, perhatikan kalau negara bersih dari korupsi, artinya ada korupsi tapi rendah. Bukan nol ya. Korupsi nggak mungkin 0%. Iblis sangat licik. Dia menyeret setiap manusia untuk dibawa kepada kesesatan. Nah, ini Bapak Ibu, ini fakta. Ini saya dapat sumbernya dari ACLC KPK ya. Jadi ini data ini valid. Ternyata bisnis di Denmark itu bisa berjalan mulus tanpa hambatan korupsi, suap, dan pemerasan, Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Lalu undang-undang kriminal di sana itu sangat melarang suap. Ya. Korupsi bekerja dengan jenis korupsi lainnya bekerja dengan baik. Jadi larangan itu bekerja dengan baik dan dipatuhi. Nah ini luar biasa nih. Larangan penyuapan baik pegawai pemerintah maupun tenaga negara juga pengusaha swasta itu hampir benar-benar dilarang. Jadi orang takut menerima uang suap. Hasilnya apa? Salah satu negara yang paling makmur, di mana kesenjangan pendapatan paling kecil di dunia. Tingkat pengangguran juga sangat kecil. Tetap ada pengangguran, tapi kecil. Dan mudah mendapatkan pekerjaan. Nah ini luar biasa nih. Fasilitas kesehatan gratis, berkat pengelolaan pajak penghasilan yang baik oleh pemerintah dan sinergi pusat dan daerah, membuat regulasi kesehatan dan alokasi dana, sedangkan daerah melakukan dengan layanan kesehatan yang baik tanpa dikorupsi. Artinya pajak dari masyarakat itu dikembalikan ke masyarakat lagi dalam bentuk fasilitas kesehatan yang gratis. Ya, kita sedang diusul-usulkan, tapi kan belum ya, Bapak Ibu. Salah satu partai yang kalau kita baca ya, itu mengusulkan gratis gitu ya, BPJS gratis gitu ya. Pendidikan gratis untuk penduduk mendatang dari negara Uni Eropa, para pelajar rutin bantuan langsung tunai per bulan. Jadi tidak hanya penduduk setempat, tapi juga pendatang ya. Itu mereka gratis pendidikannya, masih bahkan dapat bantuan yang masih tinggal dengan orang tua. Atau 6 kali lipat nilainya bagi pelajar yang tinggal jauh dari orang tua. Ini luar biasa ya. Lalu bagaimana kalau tadi negara paling bersih itu Denmark, ternyata negara yang paling buruk nilainya mendekati nol, itu adalah Somalia. Jadi ranking 180 dari 180 Bapak Ibu. Jadi kalau tinggal di sana ya ngeri juga ya. Nah ini negara kita tercinta ya. Kita dibilang bagus banget enggak, jelek banget enggak. Skornya 34 ya. Mendekati tengah-tengah tapi belum. Kita ranking 110 dari 180. Bagaimana dengan Israel Bapak Ibu? Israel ternyata lebih bagus dari Indonesia ya, walaupun juga kalah sama Denmark jauh. Nah ini miris ya. Memang Israel tidak identik dengan kekristenan karena di sana kan agama orang Yahudi punya agama sendiri ya. Kalau kita lihat background penduduknya Denmark itu mayoritas kekristenan itu hampir 96% ya. Sisanya itu Muslim dan agama lain. Ya ini kondisi Bapak Ibu. Jadi ternyata Israel pun yang dibilang bangsa pilihan Tuhan itu ternyata skornya masih kalah dengan Denmark yang notabene mayoritas Kristen, tapi negara kita juga tidak masih di bawah Israel. Nah kita masuk ke materi utama Bapak Ibu yang terkasih. Jadi ada 4 poin yang mau saya bagi ke Bapak Ibu yang menjadi bahan perenungan kita hari ini. Yang pertama, uang itu penggalang masuk kerajaan surga. Nah ini kalau kita baca di Matius 19 ayat 16 sampai 26, di situ ada seorang muda yang bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Ya.
Nah, ini menarik pertanyaannya kalau saya renungkan, itu ada 3 poin ya. Yang pertama, menurut saya pertanyaan bodoh ya. Dia sama aja menghina Tuhan. Kenapa? Karena yang Yesus waktu menjawab itu, mengapa kau katakan baik? Ya, mengapa engkau bertanya tentang yang baik? Yang baik itu satu saja, yaitu Bapa, Allah Bapa ya. Jadi sama dengan dia menghina nih, karena yang baik itu hanya Bapa. Tidak ada perbuatan manusia sebaik apapun yang bisa masuk surga. Jadi dia pertama itu pertanyaan bodoh, karena orang muda yang kaya ini mengira perbuatan baiknya itu bisa masuk surga atau mendapat hidup kekal. Di ayat 16 Bapak Ibu. Yang kedua, ya ini pertanyaan tolol, karena dia bisa menyebutkan perbuatan baiknya. Dia mengatakan bahwa dia sudah perbuatan baik apakah yang kurang gitu ya, yang sudah dilakukannya. Ternyata ketika Yesus menjawab, itu eh, menurut saya agak aneh Tuhan Yesus ya. Dia tidak urut dari perintah pertama, tapi dari perintah yang kalau nggak salah kelima dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah orang tuamu. Itu yang disebutkan Yesus. Dan ternyata si orang muda kaya ini dia mengatakan bahwa semuanya sudah kulakukan. Nah ini sombong Bapak Ibu. Karena 10 perintah Allah yang sudah paling sempurna menurut dia nih. Padahal Yesus hanya menyebutkan 5 perintah saja. Saya yakin karena Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Tentu Tuhan Yesus mengerti pikiran dan isi hati atau keadaan dari si anak muda kaya. Pasti akan dijawab begitu. Nah maksudnya apa? Kita lihat di Keluaran 20 ayat 3. Dikatakan ini perintah yang nomor 1 ya. Jadi Yesus menyitir perintah di hukum Taurat, 10 perintah Allah di Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kata Allah ini pakai huruf kecil, kalau kita lihat bahasa aslinya, itu Elohim atau Gods. Ya. Memang Elohim itu bisa Tuhan, bisa Allah, Allah kecil gitu ya. Nah, ini yang jadi sumber masalah. Ya, kenapa dia pertanyaannya bodoh, tolol, dan sombong. Karena ternyata ketika Yesus mengatakan jangan ada padamu Allah lain, ternyata kita perhatikan di kisah ini, dia ada banyak hartanya, ya, banyak hartanya. Sehingga yang terjadi kemudian eh, dia sedih, ya, kecewa karena jawaban Yesus bahwa miliknya disuruh jual sama Yesus ya. Karena Yesus tahu ini orang kaya, kata dia semua perintah sudah dilakukan, ternyata ada satu perintah yang sebetulnya jangan ada padamu Allah lain. Dia masih punya Allah atau ilah di dalam kehidupannya, yaitu harta miliknya yang sangat sehingga dia disebut orang kaya, orang muda yang kaya. Nah, ternyata ketika Yesus menyampaikan bahwa kalau kamu mau sempurna, maka jualah semua milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Dan ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus seperti itu, si pemuda kaya ini lalu pergi dengan sedih. Di dunia ini banyak orang sedih karena kehilangan harta ya, bukan kehilangan Tuhan ya. Seharusnya kalau kita kehilangan Tuhan itu sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Tapi ternyata sudah dari zaman dulu orang itu sedih karena nggak mau kehilangan harta, ya. Tidak mau membagi hartanya ke orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah ini ironis sekali Bapak Ibu. Nah ini pelajaran sangat berharga dari orang kaya dan Lazarus. Ya. Ini satu bagian firman Tuhan di Injil yang sangat jelas sekali ya. Ini ada lukisan ya, karya dari apa ya, saya lupa namanya. Cuman ini ada 3 bagian yang menggambarkan dari ayat ini ya. Jadi selama hidupnya orang kaya itu, ya orang kaya itu dia bersukaria dalam kemewahan ya. Jadi orang kaya ini menikmati hidupnya sehari-hari dengan pesta luar biasa. Bahkan bajunya dikatakan baju yang sangat mahal, jubahnya. Baju yang indah dan tentu kalau bicara tentang indah pasti mahal ya. Nah, sementara Lazarus kelaparan dan badannya penuh dengan borok. Sampai-sampai boroknya dijilat oleh anjing ya.
Dan si orang kaya ini tidak peduli, dia tidak membagi, kalaupun dikatakan dibagi tapi remah-remah ya. Dia mengharapkan remah-remah dari orang kaya ini dan remah-remahnya pun si anjing ini tidak tega. Tidak, seharusnya yang kalau ada makanan begitu si anjing ini yang akan merespon untuk makan ya, tapi ternyata si anjing ini ngerti ya bahwa si Lazarus ini kelaparan sehingga yang justru membutuhkan makanan itu. Nah, lalu singkat cerita keduanya mati dan dikubur. Orang kaya ini menderita di alam maut dan sedangkan Lazarus itu dibawa malaikat ke surga di pangkuan Abraham. Kemudian kita tahu endingnya seperti itu. Ternyata belum cukup sampai di situ. Ternyata si orang kaya ini minta kepada Abraham supaya si Lazarus mencelupkan jarinya karena dia merasakan kehausan yang luar biasa di alam maut. Ya. Nah, pelajarannya adalah pertobatan dan hidup kekal itu hanya bisa didapatkan ketika kita hidup. Jadi kesalahan fatal dari orang kaya ini adalah dia tidak pernah bertobat, ya. Dengan kekayaannya dia justru makin jauh dari Tuhan dan dia juga tidak peduli, ya. Sementara kalaupun dia bisa membantu si Lazarus dengan membagi makanannya, tentu tidak membuat dia kemudian menjadi jatuh miskin. Ya, ini pelajaran yang sangat jelas sekali dari bagian Injil di Injil Lukas. Ya. Itu yang pertama tadi ya. Jadi uang itu penghalang masuk kerajaan surga. Ya. Kita perlu hati-hati kalau kita diberikan anugerah Tuhan kekayaan, jangan sampai kita terlambat seperti orang kaya ini ya, yang kemudian jarak antara Lazarus dan orang kaya ini tidak mungkin terseberangi dan tidak mungkin saling bertukar. Kebenaran kedua tentang uang yaitu cinta uang bisa menyesatkan manusia. Ayatnya di 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi ini adalah nasihat Paulus, Rasul Paulus kepada Timotius muridnya ya. Karena ketika itu di lingkungan pelayanan di sana itu banyak ajaran sesat ya, banyak ajaran sesat yang kemudian terkait sama uang ini. Rasul Paulus mengatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duga. Saya bandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris versi Legham English Bible. Legham English Bible ini saya belum pernah, jarang lah ya mendengar bantuan pakai kitab ini. Kebanyakan pakai King James Version ya. Jadi King James Version itu mendekati bahasa aslinya. Tetapi Legham ini adalah yang paling mendekati bahasa aslinya. Jadi Legham ini adalah di atas King James Version ya, Bapak Ibu. Nah, dikatakan for the love of money is a root of all evil, by which some, because they desire it, have gone astray from the faith and have pierced themselves with many pains. Di situ ada kata-kata love of money ya. Kemarin Ibu ini sempat mengatakan wah cinta gitu ya, cinta uang ya. Tapi ini menarik ya. Jadi ternyata love of money ini ada artinya ya, Saudara. Nah, ini kalau bahasa Yunaninya ya, Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani ya. Jadi Risa Garpanton ton kakon estin he pilar giria, yang saya kotak ini adalah love of money. Bestins oregominoi dan seterusnya ya. Nah, pilar guria ini ada NNFS, ini adalah singkatan dari non ya. Non itu adalah kata benda, lalu nominatif, feminin, singular. Jadi ini kata benda singular ya. Jadi orang pertama, dan feminin ya. Feminin ini kalau di bahasa Yunani itu ada 3 gender. Maskulin, feminin, dan netral. Nah, ini saya nggak tahu kenapa love of money ini dihubungkan dengan feminin. Biasanya kata ini terkait dengan gender yang disebutkan di situ, ya. Jadi mungkin ibu-ibu, ya mungkin bapak sama aja sih sebetulnya. Cuman
love of money ini lebih condong ke ibu-ibu ya. Saya cerita aja, saya mungkin agak sedikit lucu ya. Jadi kalau istri saya itu nyuci, saya nggak tahu nih kalau ibu ngalami seperti itu nggak. Kadang-kadang di saku celana saya itu kadang-kadang ada uang gitu ya. Ya ketika dicuci itu saya dapati besoknya nggak ada Bapak Ibu, hilang ya. Ternyata saya tanya istri saya sambil sambil ketawa-ketawa, uang itu sudah diamankan begitu ya. Jadi ini non kata benda, feminin dan singular kata orang tunggal pertama ya. Nah, pengertian ada dua kata di situ yang menarik untuk kita pahami di pengajaran ini ya. Yang pertama yaitu akar dan cinta uang. Akar itu adalah tadi risa ya, artinya itu sumber. Jadi akar itu adalah sumber, sumber dari segala kejahatan gitu ya, kira-kira begitu. Nah, segala kejahatan tadi sudah saya sampaikan di awal, ada korupsi, ada penipuan, penggelapan. Sekarang ini marak penipuan ya. Yang paling terakhir ini kalau Bapak Ibu terima file APK itu ya. APK itu kalau diklik uang di HP Bapak Ibu, rekening di Bapak Ibu akan dikuras habis ya. Nah, itu penipuan ya. Penggelapan banyak terjadi di kantor-kantor ya. Jadi penggelapan itu berarti dia sebenarnya mencuri sih istilahnya. Cuman bahasa pidananya adalah penggelapan. Lalu cinta uang, love of money dalam bahasa Inggris. Tadi pakai kata Yunani-nya yaitu pilarguria. Itu berasal dari kata pilos dan arguros. Pilos itu adalah cinta dan arguros itu adalah perak atau uang. Nah, yang menarik adalah cinta uang itu ternyata artinya bukan cuma cinta uang, tetapi ketamaan Bapak Ibu. Jadi di dalam cinta uang, sumber dari segala kejahatan itu adalah sebetulnya yaitu tamak alias cinta uang. Nah, saya bandingkan lagi ya di surat Kolose 3:5 dikatakan, jadi ketamakan dan keserakahan itu kan hampir sama ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Dikatakan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Ya. Jadi cinta uang itu bahaya. Orang tamak, orang serakah, ternyata kalau akhirnya adalah sama dengan penyembahan berhala. Nah, keserakahan ini dalam bahasa Yunaninya itu pleonexia, artinya adalah kerakusan, ya, kerakusan, rakus. Orang tidak cuma rakus makan ya, ternyata rakus itu juga berbicara juga bisa ke uang. Nah, arti berikutnya ini menarik, saudara, Bapak Ibu. Sepenuhnya mengabaikan hak-hak orang lain. Makanya kalau orang yang menjadi pelaku kejahatan koruptor dan seterusnya, pencuri dan sebagainya, dia nggak peduli dengan penderitaan orang lain yang dicuri tadi. Itu kan hak orang lain sudah diabaikan dia nggak peduli. Meskipun yang ditipu, yang dicuri itu adalah saudara seiman ya, saudara sendiri, dia nggak peduli Bapak Ibu. Ini sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu. Satu cerita ya, kasus DNA Pro mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Jadi itu penipuan dalam bentuk robot ya, robot trading. Dan salah satu pelakunya yang tertangkap dan dipenjara itu adalah saya kenal baik. Awalnya dia adalah karyawan sudah punya posisi juga. Ternyata karena rakus, karena tamak, dia pengen instan, menjadi kaya dengan instan, dengan cara menipu orang. Ya. Teman saya ini rajin ke gereja, Bapak Ibu, sangat rajin ke gereja. Saya juga kaget ketika kemarin diundang teman saya setelah keluar dari penjara. Harusnya penjaranya lebih lama, tapi dia lebih cepat keluar. Itu pasti juga ada berbicara tentang uang di sana. Saya diundang makan, ternyata dia undang makan ini ternyata ingin menunjukkan bahwa dia masih gagah, masih nyaman dengan keberadaannya. Ironis sekali Bapak Ibu. Tapi saya yakin satu hal, bahwa orang yang sekarang ini posisi kita mungkin bukan orang kaya,
10 tahun ke depan belum tentu kita orang tersebut nggak akan menikmati kekayaan, Bapak Ibu. Demikian juga sebaliknya, orang yang sekarang ini kaya belum tentu 10 tahun ke depan dia masih kaya. Tinggal tunggu waktu aja. Karena kalau hidup kita sudah menyimpang, tentu ada sesuatu yang Tuhan akan istilahnya kita mengalami sesuatu ya, seperti itu. Jadi arti keserakahan yaitu sepenuhnya mengabaikan hak orang lain atau dia nggak peduli dengan si korban yang sudah dia tipu atau dia curi. Nah, ini yang mengerikan lagi, Bapak Ibu. Ya, seringkali orang nggak mengerti atau mungkin dia mengerti tapi nggak sadar bahwa dia ada di posisi ini. Uang itu adalah tuan yang sejajar dengan Tuhan. Ya, kalau kita baca di Lukas ayat 16 sampai 3 pasal 16 13 sampai 15, saya singgung satu ayat ini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Perhatikan itu. Kepada Allah dan kepada Mamon. Ini bicara tentang kita pelayanan atau sebagai anak Tuhan ya. Kita tidak mungkin kita mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Allah yang kita layani, tapi kita juga mengabdi kepada Mamon. Ini satu peringatan yang tegas dan keras. Kalau ada seorang hamba Tuhan dia mengabdi kepada Allah, tidak sepenuhnya, setengah-setengah, maka dia pasti juga mengabdi kepada Mamon. Orang yang mengabdi kepada Mamon tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Dikatakan dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Jadi tidak mungkin seorang hamba Tuhan atau siapapun ya anak Tuhan juga dia mengabdi kepada Allah, melayani Allah, tapi di sisi lain dia juga melayani Mamon. Dan luar biasa lagi di Alkitab versi New International Version, Mamon itu diterjemahkan dengan money. Ya, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Jadi tidak mungkin kita melayani Allah, di bahasa Inggrisnya dikatakan serve ya, dan uang. Hari ini saya membaca, mengamati ya, karena saya juga pelayan saya mendukung pelayan di satu gereja, saya keliling di beberapa gereja, itu nuansanya beda-beda ya. Jadi kalau gereja sudah nuansanya uang, maka menurut saya tidak sehat lagi ya. Apalagi kalau si gembalanya ini lebih condong ke uang. Ya, sekarang ini ngeri sekali ya, gereja-gereja seperti itu. Nah, pengertian mamon, Bapak Ibu. Jadi mamon adalah satu istilah yang kadang-kadang dipakai Tuhan Yesus untuk kekayaan dalam makna matmon. Ini hampir sama ya, yang telah berubah menjadi ilah lain. Ya, di Matius 16 ayat 19 sampai 24 ya. Tuhan Yesus bukan satu-satunya guru di Israel yang menggunakan kata ini. Ternyata menurut Targum Yonatan menggunakan kata Aram yaitu mamon untuk menjelaskan uang tak patut yang didapatkan oleh Yehuda dan saudara-saudara Yusuf yang lain ketika mereka hendak menjual Yusuf sebagai budak. Nah, ini menurut Targum Yonatan Genesis Kejadian ya 37-26. Dikatakan seperti ini, dan Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, apa untungnya mamon yang kita miliki jika kita membunuh saudara kita dan menutupi darahnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi mamon itu adalah sudah berubah maknanya menjadi ilah. Jadi yang bisa sejajar sama Tuhan itu cuma mamon. Ya. Makanya kalau cinta mamon nggak mungkin cinta Tuhan. Itu udah dikatakan seperti ini ya. Dia pasti akan setia ke satu. Ya. Nah, ini gambar dari sosok mamon itu Bapak Ibu. Ya, ini dilukis oleh seorang pelukis ya. Di mana tokoh itu adalah sangat besar,
ternyata mamon ini kata kata aslinya yaitu mamonas, itu berasal dari bahasa Aram ya. Artinya ada 6 poin itu Bapak Ibu. Arti yang pertama mamon itu adalah kekayaan Bapak Ibu. Semua kekayaan ya. Semua kekayaan, dan kita tahu bahwa eh, dunia ini kan sudah dikuasai oleh iblis ya. Jadi iblis mengatakan ketika pencobaan di padang gurun ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus dibawa ke hubungan bait Allah dan melihat kerajaan dunia. Jika kau mau semua yang ini, kekayaan dunia ini, maka sembahlah aku. Ya, jadi kekayaan dunia ini miliknya iblis sebenarnya. Ya, makanya Tuhan sendiri sebenarnya Tuhan kita yang kita sembah Yesus Kristus itu dia sangat kaya ya, karena dia memiliki surga dan simbol dari ini ya. Tapi bukan berarti kekayaan itu kita buru, kita kejar seperti tadi yang disampaikan di ayat sebelumnya. Arti yang kedua yaitu uang ya. Ini jelas nih ya. Nggak perlu diterjemahkan lagi. Lalu yang berikutnya adalah arti mawon yaitu setan uang atau dewa palsu yang dipuja. Ini secara personifikasi ya atau gambaran. Jadi mamon itu juga artinya setan uang atau dewa palsu. Mamon juga berarti harta benda, Bapak Ibu, ya, atau rumah harta benda. Ini bersama. Lalu yang berikutnya mamon juga adalah properti ya, rumah atau bangunan yang kita miliki ya. Kalau orang kaya pasti kan propertinya banyak Bapak Ibu. Owner-owner dari perusahaan di Indonesia ini, yang saya tahu juga, saya juga di perusahaan saya atau di perusahaan lain sama aja ya. Jadi owner itu suka beli tanah ya. Banyak, nggak tahu mau dibangun apa, pokoknya beli dulu. Lalu yang berikutnya artinya adalah keserakahan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa mamon itu keserakahan ya, atau kerakusan. Nah, kebenaran yang 4, Bapak Ibu, ya kalau tadi uang itu sejajar dengan Tuhan, maka yang keempat ini di kitab Pengkhotbah 5 ayat 10 dikatakan uang itu tidak akan memuaskan manusia. Seberapa banyak kita mencari uang, kita bekerja mati-matian untuk mendapatkan uang, untuk untuk memperkaya, itu tidak akan pernah puas. Dikatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Alkitab mengatakan uang itu sia-sia, ya, sia-sia, tidak akan puas. Dalam Alkitab English Standard Version atau ESV, he who love money, ada kata love money lagi ya, will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income, this also is vanity, sia-sia. Wealth, ada money dan wealth, wealth kekayaan. Nah, ini saya rangkum ya Bapak Ibu, jadi kita belajar dari banyak tokoh di Alkitab, ya, kita renungkan tokoh Alkitab yang bermasalah dengan uang, Bapak Ibu. Yang kita tahu yang pertama adalah Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid Yesus yang mencuri uang kas. Ya. Apakah terjadi pada zaman itu? Enggak, Bapak Ibu. Saya pernah punya rekan hamba Tuhan, dipercaya bendahara, persembahannya sering selisih, Bapak Ibu. Sudah gelarnya pendeta, Bapak Ibu. Ya ini sama ya, Yudas Iskariot mencuri uang kas. Dia tidak hanya mencuri uang kas ternyata. Dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak ya, kepada serdadu Romawi. Lalu yang kedua di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-4, kisah yang terkenal juga Ananias dan Safira. Kedua suami istri ini meninggal langsung seketika itu gara-gara menahan hasil penjualan tanah. Lalu Petrus dan Yohanes saat itu mengatakan bahwa kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Padahal tanah itu kan milik mereka. Sebelum dijual dan setelah dijual pun tetap ada di dalam kuasa mereka, si Ananias ini. Walaupun dijual, hasilnya tetap di tangan mereka. Tapi ternyata diberikan ke rasul-rasul hanya sebagian saja. Dan akhirnya bukan happy ending ya. Langsung dia putus nyawanya. Dan Safira kemudian juga mengikuti
jejak suaminya, yaitu putus nyawanya. Zaman sekarang nggak sedahsyat itu ya Bapak Ibu. Ya, kita belum pernah menemukan hamba Tuhan yang seperti ini ya, luar biasa nih. Lalu yang ketiga, penukar uang di bait Allah. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan Yesus saat itu marah ketika bait Allah itu dipakai untuk berjual beli. Ya, ada penukar-penukar uang di sana. Biasanya pada zaman itu dibutuhkan orang ke bait Allah kan memberikan persembahan ya, dan mereka juga membutuhkan binatang untuk korban, baik itu merpati, domba dan sebagainya. Nah, di sanalah terjadi tukar menukar seperti itu. Jadi setiap jemaat yang beribadah di situ dia membutuhkan uang untuk persembahan dan korban untuk bakaran ya, korban bakaran. Lalu yang keempat, hamba yang menjalankan uang dan menyembunyikan uang tuannya. Ini kisah yang terkenal, Matius 25:18. Di situ kalau Bapak Ibu baca satu perikop itu, Tuhan memberikan kepada hamba-hambanya, ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada diberi 1 talenta. Dan yang 5 talenta menghasilkan laba 5 talenta. Yang 2 talenta menghasilkan laba 2 talenta. Tetapi hamba yang ini, yang diberikan 1 talenta ini, dia tidak menjalankan uang itu. Sehingga yang terjadi kemudian, dia menyembunyikan uang itu. Dikatakan Tuhan Yesus, "Hei kamu hamba yang jahat, ya, tidak setia dalam perkara yang kecil." Nah, ini masalah. Berarti kan terkait sama uang. Saya nggak tahu alasan si hamba ini tidak menjalankan uang itu ya. Tapi yang jelas adalah dari ayat ini kita mengerti bahwa kalau kita dipercayakan talenta atau kepercayaan itu, kita jalankan dengan baik sebagai seorang hamba. Lalu ada lagi serdadu Romawi yang menerima uang suap. Ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, pada saat itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan ternyata serdadu-serdadu ini diberi uang oleh pemimpin-pemimpin Israel ya, supaya menipu. Jadi katakanlah Yesus itu nggak bangkit, dicuri mayatnya begitu malam-malam, lalu dikasih uang tutup mulut. Ya, ini uang tutup mulut. Jadi suap itu sudah terjadi pada zaman Tuhan Yesus, tidak hanya sekarang ini ya. Sekarang ini lebih mengerikan lagi. Lalu orang Farisi itu masih ayat lanjutannya dari Lukas juga ya sebelumnya ya, disebut hamba-hamba uang. Jadi ketika Yesus mengatakan tentang uang itu, mereka tersindir Bapak Ibu. Dan memang kenyataannya mereka ini adalah disebut hamba-hamba uang. Lalu Simon tukang sihir yang membeli karunia Allah dengan uang. Ya, ketika Rasul Petrus menumpangkan tangan kepada orang-orang di Samaria, ini pada saat itu pelayanan di Samaria, dan ketika orang yang ditumpangi tangan oleh Petrus dan Yohanes itu, mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka diberi karunia Roh Kudus, dan itu membuat Simon si tukang sihir yang sudah bertobat ini akhirnya menawarkan diri untuk diberi karunia seperti itu, tapi dengan membayar uang. Lalu Petrus reaksinya adalah, "Binasalah engkau dengan uangmu itu." Ya, engkau sangka engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang ya. Nah, ini sangat miris. Lalu yang 8, ini juga kisah yang sering kita dengar ya. Murid-murid meributkan minyak wangi perempuan di Betania yang mahal. Pada saat itu mengurapi kepala Yesus ya. Dan minyak itu memang mahal. Dan murid-murid tidak disebutkan siapa. Mereka justru mengatakan bahwa buat apa pemborosan ini? Lebih baik kan ini dijual, uangnya diberikan kepada orang miskin. Lalu Yesus menegur mereka bahwa selalu ada padamu orang-orang miskin. Ya, selalu ada padamu. Padahal sebetulnya niat atau maksud atau motif dari murid-murid ini tidak mungkin peduli kepada orang-orang miskin, Bapak Ibu. Ini kan masalah uang juga. Jadi dia ribut hanya gara-gara minyak wangi yang dipakai untuk mengurapi Tuhan Yesus. Nah, ini rangkumannya Bapak Ibu. Jadi ada 4 kita belajar hari ini, bahwa yang pertama, uang itu penghalang masuk kerajaan surga. Kisah anak muda yang kaya, dia ketika mendapat jawaban Yesus bahwa
harta miliknya dijual dan dibagikan kepada orang miskin, itu membuat dia sedih. Lalu yang kedua, uang itu bisa menyesatkan manusia. Ya, pada saat itu ada ajaran-ajaran sesat tentang keuangan, dan sebetulnya akar segala kejahatan adalah dimulai dari cinta uang. Ya, apapun yang terkait sama uang itu pasti membuat apa ya, hubungan kita jadi nggak baik ya. Bahkan dia nggak peduli ya dengan kondisi atau kesusahan orang lain. Bahkan yang lebih kejam lagi kalau urusan utang piutang, biasanya lupa nih, ya, ngomongnya pinjam tapi ternyata tidak dikembalikan. Ya. Kita sebagai anak Tuhan tentu punya sikap yang benar tentang hal itu. Seharusnya uang bisa menyebabkan hubungan rusak. Lalu yang ketiga, uang itu sejajar dengan Tuhan atau sejajar dengan ilah atau Allah atau mamon ya. Lalu kebenaran yang keempat, uang itu tidak akan memuaskan manusia. Nah, ini ada peringatan Bapak Ibu, 3 ya. Yang pertama di 2 Timotius 3 ayat 2, saya akan coba bacakan ya Bapak Ibu. 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menjadi membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pengfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Jadi manusia, ini kondisi manusia akhir zaman ya, dikatakan bahwa akan menjadi hamba uang. Ya Bapak Ibu, ini peringatan buat saya, buat Bapak Ibu semua, kita di sini, yang malam ini hadir di Sema Adonai, bahwa manusia akan menjadi hamba uang, kita harus waspada. Lalu yang kedua, pesan Yesus saat mengutus ke-12 murid-muridnya agar tidak membawa uang dalam perjalanan misi. Jadi mereka tidak membawa bekal, tidak membawa uang, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ini berbicara tentang keberanian ya, iman ya. Kenyataannya ketika mereka tidak membawa uang, dari mana kok mereka bisa tetap hidup, tetap bisa melayani. Nah, ini luar biasa. Pasti ada pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Mereka tidak membawa uang, tapi mereka berani berjalan dengan itu, dan dalam perjalanan itu semua diberikan kecukupan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, jangan menjadi hamba uang. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Nah, yang paling penting adalah ketika kita mendengarkan renungan firman atau pengajaran firman, kita perlu praktek atau aplikasi ya. Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar tapi menjadi pelaku-pelaku firman ya. Yang pertama adalah uang itu hanyalah alat pembayaran Bapak Ibu, tidak lebih. Uang itu cuma benda mati yang bernilai sebatas dari nilai yang ditentukan di situ, tidak lebih. Kita memang butuh uang ya, tapi hanya sebagai alat pembayaran. Lalu yang kedua, uang itu harus jadi budak kita ya, harus jadi budak, bukan ilah atau tuan atau sesembahan. Karena kalau uang sudah jadi hamba kita, entah menjadi hamba uang, maka itu sangat mengerikan ya. Seharusnya uang itu yang jadi budak kita, bukan kita yang jadi budaknya uang. Dan yang terakhir, yang ketiga, uang bukan untuk diri sendiri ya. Kalau kita diberikan anugerah Tuhan, kecukupan, kelimpahan, tentu Tuhan punya misi untuk kita berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Ya. Jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul itu luar biasa Bapak Ibu. Mereka pandangannya tentang uang dan kekayaan itu luar biasa. Dikatakan
milik mereka adalah milik bersama, dan mereka itu tanpa ada yang mengkomando, mereka itu menjual miliknya, kemudian dibagi-bagi, dan di antara mereka, di tengah-tengah mereka itu sukacita luar biasa. Ya, gereja hari ini saya kira juga sangat jarang seperti itu. Kalaupun ada yang misi, ada yang sosial begitu, tidak banyak saya kira ya. Ada beberapa gereja yang saya dapatin itu mereka memberikan bantuan kuliah pada mahasiswa tidak mampu dan sebagainya. Ya itu berarti dia secara misi alkitabiah ya Bapak Ibu. Tapi kalau gereja yang lebih mengutamakan dalam tidak keluar, ya itu yang perlu waspada ya, karena sekali lagi uang bukan untuk diri kita sendiri. Nah, kita akan coba dengarkan ini Bapak Ibu. Kita bernostalgia. Gak bisa nih. Nah. Iya, suaranya tidak keluar ya Pak. Pak Widi suaranya tidak keluar. Tidak keluar ya Pak? Aduh. Maaf Bu. Ini kalau di saya keluar ya? Oh ya, di sini tidak keluar Pak. Mungkin. Oh baik. Ya udah. Oke. Iya. Ini lagu sekolah Iya. minggu ya. Saya kira Bapak Ibu saya juga masih ingat. Jadi apa yang dicari orang, uang. Tetapi apa yang dicari Tuhan Yesus yaitu saya. Ya, jadi tema pengajaran hari ini saya terinspirasi dari lagu sekolah minggu ini. Dari apa istilahnya perenungan saya. Kenapa sih kok banyak orang Kristen yang sebenarnya masih persepsi tentang uang ini salah gitu ya. Ada yang memang perlu diluruskan. Kita kan mendapati seperti itu ya. Jadi betapa luar biasanya. Jadi sekali lagi yang jahat bukan uang, tetapi adalah orang yang memiliki uang itu. Ya, uangnya sih nggak jahat. Orang itu bisa jahat gara-gara uang. Ya. Demikian Bapak Ibu materi hari ini yang bisa saya bagi ke Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Widi, luar biasa untuk materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai seminggu ke depan ya Bapak Ibu. Dan juga channel-channel yang relay ke YouTube. Ya, baik, dimulai dengan besok Rabu 6 Desember 2023 di jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema terlepas dari pencobaan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Henry STH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Kamis 7 Desember 2023 di jam 20.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini materinya adalah materi mengenai misiologi dan temanya kali ini adalah misi suku terasing atau terabaikan. Jadi untuk materi misiologi ini berseri ya Bapak Ibu, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Anita Butar MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Jumat 8 Desember 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan kali ini mengenai materi pelajaran Kristologi dan sudah masuk seri ke-15 ya Bapak Ibu. Jadi materi pelajaran Kristologi ini berseri Bapak Ibu. Dan kali ini temanya adalah pengadilan Kristus. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran yang terakhir, yaitu ini mengenai materi pelajaran sejarah penebusan.
dan temanya adalah raja-raja yang dihapuskan di dalam periode kedua silsilah Yesus Kristus, diambil dari Matius 1 ayat 8. Dan yang menjadi pengajarnya atau narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 9 Desember 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Donai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan temanya kali ini adalah Yesus Raja Damai. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Bram Manaha dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya saya akan membacakan channel-channel yang relay ke YouTube, di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Nebu Ali, channel Garnet Sidan, dan channel Rim Jumat. Dan untuk renungan pagi itu diadakan di Sema Adonai setiap hari ya Bapak Ibu, mulai dari Senin sampai Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti renungan pagi dari Sema Adonai. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan membantu channel kami untuk berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, Tuhan berkati. Baik, sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab ya, mengenai materi malam ini. Bagi yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu, maka akan dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya, baik. Terima kasih Pak Widi untuk materinya yang luar biasa malam ini. Kalau kita membicarakan tentang uang, ini memang kesukaan orang dunia ya Pak. Oh, itu jangan dibilang. Karena kita itu memang hidup di dunia itu memang apa-apa segala sesuatu membutuhkan uang. Betul ya Pak Widi. Nah, ini saya jadi ingat kisah Yesus ketika dicobai di padang gurun ya. Waktu itu juga dia dicobai oleh iblis dengan menawarkan kekayaan dunia ya Pak ya, seperti itu ya. Tetapi Yesus menolak ya. Nah, kalau saya lihat sebenarnya Pak, bagi kita anak-anak Tuhan gitu, bukankah Tuhan memang sudah mengatakan bahwa Dia akan memberikan hidup berkelimpahan bagi anak-anaknya. Nah, apakah salah Pak? Misalnya anak-anak Tuhan itu menjadi kaya gitu. Nah, bagaimana Pak? Menurut Pak Widi, silakan Pak. Iya. Baik, pertanyaan yang bagus Ibu Aling. Di seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sih sebetulnya kekayaan itu tidak salah ya. Yang salah adalah kita memburu kekayaan itu sedemikian rupa sehingga kita menjadi rakus atau tamak. Nah, itu yang salah. Kita tahu bahwa di dunia kita pasti membutuhkan uang ya. Kita bayar kan nggak pakai daun ya. Tapi Betul Pak. Yesus Ya. sendiri mengatakan bahwa kekayaan itu kalau kita gunakan untuk yang bermanfaat itu nggak masalah sih sebenarnya. Tidak menjadi dosa orang kaya itu ya. Yang salah adalah ketika dia sudah condong kekayaan itu menjadi ilah. Kebanyakan sebagian orang kalau saya lihat ketika dia tadinya nggak kaya kemudian diberi kekayaan oleh Tuhan itu sudah mulai berubah hidupnya. Mulai karakternya sudah berubah, karakternya menjadi sombong, kemudian tidak mau kenal orang. Kita tahu di gereja juga ada beberapa blok-blok ya, gap-gap seperti itu, di mana hanya orang kaya kumpul dengan orang kaya, orang nggak punya kumpul dengan orang punya, dan selalu yang itu menjadi bahan yang nggak enak begitu ya, hubungan menjadi rusak gara-gara itu. Ya yang salah adalah kekayaan itu jadi rupa kita pakai untuk egois ya, sama untuk tamak ya. Karena kalau yang salah adalah justru pengajaran tentang kekayaan kemakmuran itu ya, yang beberapa kita juga tahu didengungkan oleh beberapa denominasi ya. Kalau kita bicara tentang Kristus itulah bicara tentang salib ya. Kekayaan Betul, kan Pak, nggak iya. bicara cuman kelimpahan uang ya, kelimpahan sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Cukup kan ya, itu doa Betul, Bapa kami Pak. kan
berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Hmm. bukan makanan kami yang berlimpah-limpah. Kita mungkin bisa Betul, makan Pak. 4 kali, 5 kali ya. Iya, Saya iya. kira sih itu ya, kekayaan tidak dosa, tapi Mm-mm. bagaimana ketika kita diberi kekayaan oleh Tuhan, itu kita bisa berbagi, karena kekayaan membuat orang juga pelit, membuat orang juga pikir, Betul. ya. Seperti itu Iya, sih betul. jawaban saya, Bu Alin. Iya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Pak Widi. Nah, ini ada peserta kita yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu Eri, sudah dibuka mute-nya. Silakan, Bu. Ya. Shalom Pak. Shalom, Bu Eri. Ya, Pak, mau tanya ya Pak sedikit ini tentang uang. Silakan, Menarik Bu. sekali. Pak, kalau misalkan nih kita menyimpan uang di bank atau deposito, itu setiap bulan pasti yang diharapkan para nasabah itu kan seperti bunga atau Ya, pengembangan dari dana deposito itu, Pak. ya. Nah, itu nanti menjadi suatu kenikmatan yang bisa kita rasakan. Nah, apakah ini tidak menyimpang dari iman Kristen, Pak? Ah, ya. Ya, oke. Baik, silakan Pertanyaan dijawab, Pak menarik. Widi. Ya, Ya, silakan. pertanyaan menarik, Betul. Ibu. Eh, Kalau kita menyimpan uang dalam arti masih kondisi wajar-wajar ya, pasti kita akan mungkin investasi untuk masa depan ya. Iya, iya. Simpanan itu kan bisa berarti di tabungan atau kita investasi di aset-aset yang lain ya. Seperti mungkin kalau saya sendiri kan kebetulan menggeluti dunia saham ya. Tabungan saham dan sebagainya itu sebenarnya nggak masalah, Bu. Kembali lagi hati kita cek hati kita. Apakah itu untuk diri sendiri atau kita pasti punya keinginan atau istilahnya apa ya, investasi atau tabungan itu nggak salah karena kita mempersiapkan ya masa depan. Tuhan juga memberi kita hikmat untuk kita tidak sampai kemudian susah gara-gara kita nggak punya tabungan. Tetapi yang penting adalah kita jangan sampai memburu itu sehingga sudah apa ya, istilahnya kita sudah bergeser. Hati kita ini mudah bergeser, Bu. Tadi kan orang setia sama Mammon nggak mungkin setia sama Tuhan. Masalahnya Betul. iya, nggak salah, Bu. Karena di Alkitab tidak ada ya Yang satu penting ayat pun bagaimana yang kita memanage-nya ya, Pak. ya kita tahu Abraham kaya, Bu. Abraham kaya, Bu. Betul, Pak. Iya. Ya kan? Abraham kaya. Lalu yang mengambil mayat Tuhan Yesus siapa itu? Yusuf dari Kirene, Simon dari Kirene, itu juga kaya, Bu. Dia mengambil mayat Yesus itu kan membayar tuh. Ya, bahkan mencarikan kuburannya. Tidak salah dengan kekayaan. Yang salah adalah ketika hati kita pelit, kikir, nggak peduli, nggak punya belas kasihan, kekayaan itu hanya untuk diri sendiri. Itu yang menurut saya udah nggak sesuai dengan firman ya. Tadi kan ayatnya jelas ya. Iya. Semoga menjawab. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Eri untuk partisipasinya. Nah, sekarang ini ada Ibu Kartika yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu, sudah dibuka mute-nya. Ya, shalom Pak. Saya mau bertanya. Shalom Bu Pak. Kartika. Iya, saya mau bertanya Pak. Dulu saya bergereja di satu gereja Pak. Jadi kalau gereja ini Pak, mereka kan dibilang bahwa tidak boleh ada penukar uang di dalam bait Allah ya Pak ya. Dan itu apakah ini juga termasuk penukar uang Pak? Itu mereka itu membuat kayak basar dan jualan di gereja gitu Pak. Itu boleh nggak Pak? Wah, ya menarik ini. Silakan Pak Widi untuk menjawabnya. Iya. Iya. Waduh, ini pertanyaan terus terang sulit Bu. Jadi gereja sudah mulai bisnis kira-kira begitu ya Bu ya. Ini terjadi juga nggak cuman kalau gereja kecil saya kira nggak ada bisnis seperti itu ya. Kalau gereja besar, kalau trennya saya lihat memang ada yang begitu ya. Saya tidak berani menyimpulkan bahwa itu salah dan ini ya Bu ya, karena kalau yang dimaksudkan Yesus di Alkitab itu meja-meja penukar uang itu mereka sudah cenderung ke apa ya, liturgi ya, artinya fokusnya sudah bukan Tuhan lagi gitu loh. Ya. Fokusnya sudah bukan Tuhan lagi, tapi berjual belinya ini kemudian menjadi banyak, marak ya.
Nah, Oke. saya sendiri bergereja di gereja yang seperti itu, Bu. Ada toko buku dan sebagainya dulunya, Bu. Oh, Saya oke. tidak mengatakan bahwa itu salah, karena yang dijual juga buku-buku Mm-mm. rohani, Bu. Bukan Oh, istilahnya barang-barang yang nggak ada kaitan sama rohani. Saya nggak berani menyalahkan gereja itu ya, karena jemaat juga tidak komplain tentang itu, ya. Tapi kalau dalam konteks yang Yesus sampaikan tadi, di sana ada yang jual kambing, jual merpati dan sebagainya itu, sehingga cuman sekedar apa ya, sekedar ritual gitu loh. Bukan Tuhannya yang oke. ini. Apakah orang yang datang ke sana harus memberi persembahan, Bapak Ibu? Bagaimana kalau jemaat itu nggak mampu? Iya Saya lebih betul Pak. cenderung kalau gereja itu tidak mengedarkan kantong persembahan tapi kotak ya. Ya tapi ini juga ada jeleknya juga. Jemaat jadi pelit tuh. Sudah dikasih kotak nggak memberi persembahan. Nah, tapi positifnya adalah jemaat-jemaat yang lagi pergumulan dalam keuangan kan jadi minder datang ke gereja kalau Iya. persembahan harus dipaksakan seperti Iya, itu. iya betul Saya Pak. sih cenderung menganut kotak ya. Itu kita via ya, kotak persembahan yang di pintu-pintu. Ada beberapa gereja seperti Ah itu. iya, Itu luar biasa itu. Ya iya ini betul. pandangan secara ini, cuman saya nggak berani mengatakan bahwa tadi gereja tadi ada jual beli penukar-penukar itu salah. Cuma gereja saya sendiri kebetulan yang awal saya bergabung itu memang ada jual toko buku di situ, Bu, dan toko bukunya toko buku Kristen yang dijual di sana semacam itulah ya. Ya, Kira-kira bagaimana itu Bu Kartika Ibu Kartika? menjawab atau tidak? Sudah terjawab? Silakan Bu, sudah dibuka mute-nya. Iya, silakan Ibu, mute-nya sudah dibuka. Wah, ini sebentar ya Pak. Silakan Ibu. Oh, tidak bisa bicara. Mungkin sebentar. Silakan Ibu, mute-nya sudah dibuka. Iya, tidak bisa ya. Padahal saya sudah klik. Ya, baik, mungkin sudah cukup ya Pak pertanyaannya. Baik, Ya, ya sebenarnya mengenai yang jualan di gereja itu ya Pak, sebenarnya kan ada juga memang diberikan izin berdagang di dalam lingkungan gereja itu sebenarnya juga untuk membantu jemaat yang memang ada apa ini ekonominya kurang gitu ya Pak. Jadi kan dengan mereka berdagang misalnya makanan atau minuman itu membantu ekonomi mereka. Sebenarnya seperti itu kan Pak ya. Banyak yang yang diperkenankan berjualan itu untuk mencari pertambahan penghasilan bagi jemaat yang ekonominya memang lemah. Seperti itu kan ya Pak Widi. Sebenarnya ya, ya jadi kalau tujuannya itu memang untuk membantu jemaat sebenarnya nggak apa-apa ya Pak, kalau menurut saya sih ya itu ya, diperbolehkan gitu ya. ya, Karena tujuannya bukan ya seperti yang tadi Pak Widi bacakan tentang firman Tuhan itu bahwa mereka mah menjadikan itu sebagai bisnis ya, seperti ya, mengeruk keuntungan yang banyak gitu. Kalau tujuannya seperti itu mungkin ya, salah ya Pak Widi. Jadi tidak ya, diperbolehkan. Ya, baik. Dan saya juga mau bertanya mengenai ini, Pak. Kan biasa orang kalau sudah hidup dalam kekayaan ya, Pak, berarti kan dia sudah tidak lagi merasa apa namanya kurang ya kan dalam hal ekonomi dan pasti hidupnya nyaman gitu. Dan biasanya dengan keadaan seperti ini orang lupa ya Pak dengan Tuhan gitu. Jadi kayak tidak membutuhkan aku tidak membutuhkan Tuhan lagi gitu karena segala yang aku butuhkan aku sudah punya dan bisa mengatasi ibaratnya seperti itu ya Pak. Nah ini dan juga ada Pak orang yang maksudnya dia sudah mempunyai kekayaan menjadi sombong seperti itu. Ada juga yang dia tetap ingat Pak gitu maksudnya bahwa kekayaan yang dia miliki itu tidak boleh dia kuasai sendiri gitu, tapi dia berbagi. Tetapi ada satu hal yang membuat orang itu jadi dia tergantung dengan uangnya gitu loh Pak. Nah gitu, jadi dia merasa jadi dia merasa mudah stres gitu. Kalau misalnya ada masalah dengan misalnya keuangannya gitu, usahanya atau gimana. Nah ini nih bagaimana nih Pak kalau seperti ini Pak? Iya terkadang eh,
kekayaan itu membuat seseorang itu jadi takut ya Pak ya, khawatir, takut uangnya hilang, takut dia bangkrut apa gimana seperti itu ya Pak. Selain dia jadi tamak, jadi sombong, tapi dia juga jadi takut. Jadi seperti kalau menurut saya itu hilang imannya ya. Benar nggak Pak Widi seperti itu? Ya silakan dijawab Pak ya. Betul Bu Aling. Jadi seperti tadi Mm-mm, saya bilang ada sebagian orang yang tidak kuat mm-mm, kaya ya. Jadi ketika dia mm-mm, dalam pergumulan, masih dalam serba kekurangan, itu wah cari mm-mm, Tuhannya kencang sekali. Tapi ketika mm-mm. sudah mulai diberkati Tuhan dengan kekayaan, kecenderungannya adalah untuk mulai bergeser, Bu. Itu yang repotnya Betul. begitu. Tapi biasanya orang yang dari bawah, rata-rata ya ini ya, kalau dia memang Mm-mm, dekat mm-mm, dengan Tuhan, mm-mm, eh, apa paham dengan firman Tuhan tentang kekayaan, dia tidak akan begitu, Bu. Kita juga sering dapati di mm-mm, luar kekristenan juga mereka humble ya. Kemarin saya mm-mm, ketemu, kebetulan saya kemarin kunjungan ke Purwokerto di tempat mm-mm, ministri saya. Itu saya ketemu, saya kebetulan ada di satu warung makan begitu, sebelahnya itu bos besar, Bu. Dia punya studio mm-mm, terkenal di kota Solo. Saya ngerti studio itu karena dari masa kecil mm-mm, saya studio itu sudah ada di Solo. Beliau mengatakan mm-mm, diperkenalkan sama si pemilik warung ini loh, apa bosnya ini, dia menyebut begitu. Wah, dia mm-mm, ngomong cuman titipan begitu ya. Tapi memang mm-mm, rendah hati ini bisa juga beda dengan rendah diri ya. Kalau rendah hati mm-mm, itu dia tidak menilai diri sendiri terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi kan sombong ya. Jadi mm-mm, tetap humble seperti itu dengan tetap sederhana juga ada, Bu. Ya, mm-mm, bahkan mm-mm, mungkin kebetulan beliau ini Katolik kalau saya kemarin-kemarin mm-mm, ya. Ya, kalau mm-mm. sudah tahap seperti itu kan pemahaman akan Tuhan kan berarti bahwa kekayaan itu kan cuma dipakai, kalau kita diberi kekayaan tuh belas Mm-mm. kasihan kita itu tetap harus ada. Yang jadi Betul. masalah kan kita sudah mulai Mm. kehilangan belas kasihan itu loh, Bu. Iya, Gereja-gereja hari betul, ini, Pak. Mm-mm. iya, yang berbau uang itu saya cenderung juga meninggalkan gereja seperti itu. Karena apa? Kita Mm. mau bertumbuh seperti apa di situ? Karena udah Betul, eh, baunya uang ya. Channel saya, betul, Bu, betul. YouTube, Mm-mm, saya mm-mm. nggak cari subscriber, Bu. Iya. Ya ini saya nggak ngomong bahwa cari subscriber itu salah ya. Tapi saya Heeh. dengan istri punya prinsip bahwa kalaupun orang mau mendengar mampir ke channel saya Firman itu ya. ya memang Mm-mm. benar-benar digerakkan Tuhan untuk mendengar firman gitu loh. Itu biar Mm-mm. alami Betul, saja Tuhan yang bekerja di situ. Saya pikir kalau orang betul. takut karena kekayaannya hilang, Mm-mm. ya kembali lagi mungkin Mm-mm. hubungannya dengan Tuhan seperti apa ya? Saya justru malah meragukan. Betul ya Pak ya, betul betul. Jadi dia cemas ya Pak. Maksudnya sebenarnya Iya, harusnya dia tidak boleh bergantung kepada kekayaannya iya, itu, ya seperti itu iya, ya Pak ya. iya. Betul. Jadi kekayaan itu Kan, selain bisa membuat seseorang jadi lupa diri, ya kan, lupa iya, daratan, sombong, tapi juga iya, membuat seorang jadi ketakutan, hidup dalam iya, kata-kata. apa tingkat stres Iya, yang iya. tinggi Betul, karena betul, paham. memikirkan, iya uang ini kalau hilang bagaimana gitu ya Pak. Iya, Aduh, iya, makanya ya itu benar kuasa uang itu luar biasa ya Pak, mamon iya, itu ya. Maka iblis memakai apa iya, namanya mamon itu untuk membuat umat-umat Tuhan ya, terutama ya iya, anak-anak Tuhan itu ya terjatuh ya Pak di dalam situ ya Pak, iya. dalam pencobaan Iya, jadi dalam hal mamon. memang Tuh. akar segala kejahatan itu memang dari cinta uang sih, Bu. Memang saya sendiri di Mm-mm. kantor ya, Bu ya. Mm-mm. Unik juga saya kebetulan dikasih tugas Tuhan tuh kayak membongkar penyimpangan di kantor. Kemarin saya membongkar Mm-mm. satu pencurian yang luar biasa gede, Bu. Wah, itu Mm-mm. saya sampai dipercaya sama owner ya gara-gara itu. Mm-mm. Saya memang bukan Mm-mm. sedang mencarian ya, tapi karena tugas saya Mm-mm. seperti itu. Jadi di Mm-mm. pelayanan kita menyampaikan firman Mm-mm. Tuhan di Mm-mm. kantor seperti itu dan Mm-mm. ya ironis sekali kalau sampai orang Kristen itu dia kerja di satu perusahaan justru dia pelakunya, Bu. Ya ini kan Betul jadi Pak. PR gereja ya. Mm-mm. Iya, Jadi harus betul. ada keseimbangan antara kita tuh belajar rohani dan belajar di Mm-mm. marketplace. Di marketplace pun juga Iya, betul. prinsip-prinsip Alkitab bisa kita terapkan sebetulnya. Betul, betul. Tadi lagu sederhana tadi kan Bu, Tuhan cari Mm-mm. kita tuh bukan karena kondisi kita kaya atau enggak. Betul. Tuhan tuh cari kita apa adanya, tapi justru yang kita cari Betul. adalah uang bukan Tuhan gitu. Tuhan cari kita, tapi kita cari uang gitu. Bukan Iya, berarti uang nggak itu. perlu ya Bu ya. Uang Betul, perlu Bu, betul. tapi bukan Heeh. segalanya.
betul, betul. Karena yang segala itu sebenarnya adalah damai sejahtera dan sukacita Ya, dari Tuhan, betul ya, ya, Pak Widya. Itu ya, yang ya, sebenarnya setuju. yang apa harta paling berharga itu sebenarnya itu. Ya, setuju. Ya, baik luar biasa. Nah, ini Ibu Heni monitor. Ibu Heni, apakah mau menambahkan atau Ibu mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ibu bisa bergabung. Monitor Ibu Heni. Iya. Nah, sepertinya Ibu Heni sibuk ya, Pak. Biasanya bisa bergabung. Oke, kalau Ya, ya Ibu, iya tidak bisa. Sebentar saya lihat. Oh ya, Ibu, oh Ibu belum dikasih co-host ya. Oke, Bu. Sudah dibuka ya. Silakan, Bu. Iya. Saya Bagaimana tadi Ibu? dengeran Iya, nggak? ya dengar. Ya. Bagaimana Bu mengenai materi malam ini Iya, menurut Ibu Heni? Ya, silakan ya Ibu. ini dibilang bikin senang hati orang, tapi ya itu racun ya, bisa bikin jatuh dalam dosa ya, Hmm. buang. Tadi saya menyambut ini loh Pak Widi yang dibilang dengan Ibu Kartika. Bagaimana kalau di gereja ada transaksi-transaksi, ya dagang gitu ya. Nah, memang sih ada beberapa orang kalau di gereja datang, memang ada basar diperuntukkan, kan itu ada purpose, ada tujuannya. Kenapa diadakan basar? Untuk mencari dana untuk mensupport anak remaja mungkin, atau untuk mensupport kaum manula yang sudah mau retreat, gitu kan, atau cari dana untuk hari Natal, ya macam-macam lah, ada yang alasan-alasannya gitu kan. Itu saya rasa sih wajar, karena itu menurut saya nggak apa-apa gereja mengadakan basar, nggak apa-apa. Tetapi kalau gereja, kalau kita datang beribadah dan kita melihat ada orang di sana jualan di dalam gereja loh ya, di dalam gereja, itu bukannya kita mau beribadah. Nah, puji nama Tuhan, saya bergereja di gereja Presbyterian, kami diajarkan masuk di ruang ibadah itu sudah mengkhususkan diri, berdoa sama Tuhan, bisa menulis sendiri atau bermazmur sendiri, baca Alkitab, positif dalam sikap berdoa untuk menyambut ke hadirat Tuhan. Nah, ada orang-orang yang saya lihat dari mata kepala saya sendiri, mereka datang ke gereja bawa rempeyek, bawa kue jajanan, jualan, terus belum mulai, ya ayo tukaran kayak pasar gitu, ribut gitu ya, jadi suasananya kan gak enak. Nah itu saya rasa itu berpulang dari pribadi masing-masing ya Pak Widi, kalau menurut saya, karena etika itu harus ada. Makanya kemarin saya mengajarkan mengenai hati nurani. Nah, insting kita berbicara itu bisa salah, bisa kata gini. Emang kenapa kalau gue jualan? Emang itu merugi lo? Emang gue ganggu lo? Gitu kan bisa aja kejadian kayak gitu suara hati. Tetapi kalau umpamanya firman Tuhan sudah tertanam di dalam dia mau mempersiapkan diri di dalam waktu dia mau beribadah, Roh Kudus akan menegurkan dia, kamu lakukan salah ini, kamu nggak boleh lakukan ini, tunggu aja nanti kalau udah pulang, udah selesai lebaran, transaksinya di luar boleh, jangan di dalam gereja, gitu kan. Suara batin itu kan ada itu berbicara. Nah itu saya rasa sih berpulang kepada orangnya lagi, dan kalau boleh jangan lakukan di dalam gereja. Itu urusan pribadi kayak gitu, mau dagang urusan pribadi, janjian memang teman-teman gereja yang beli ya, teman-teman gereja, tapi kan kita bilang nanti ya, atau keluarlah ke tempat parkiran atau ke halaman, jadi jangan dilakukan di dalam gereja gitu loh. Iya Itu betul. aja Pak. Betul. Aku nggak Iya. Iya. Silakan Pak. Iya betul, terima kasih Bu Heni. Ya betul ya, betul ya Pak Widi. Ibu Heni mengatakan bahwa berdagang jangan di dalam lingkungan gerejanya, tetapi juga diadakannya ketika misalnya mau berdagang pun setelah selesai ibadah gitu. Jadi
tidak bertransaksinya di dalam gereja. Nah, bagaimana Pak Widi? Menurut tanggapannya, ya silakan Pak. Begini, jadi memang betul setuju Bu. Jadi kalau berdagang di setelah ibadah kan maksudnya begitu ya. Karena memang kalau yang salah adalah tren sekarang ini gereja sudah mulai apa ya istilahnya konsumerisme ya. Jadi bahkan ada satu gereja yang jemaatnya itu dibuatkan member untuk dapat diskon dan sebagainya. Ini kan aneh menurut saya. Jadi Waduh. nggak ada bedanya dengan marketplace gitu ya. Kalau memang bisnis sekalian, tapi kalau gereja tadi Ibu ini mengatakan bahwa jangan sampai berbisnis ketika jam ibadah, ya itu saya setuju Bu. Jadi nanti fokusnya jadi nggak sudah bukan ke gereja lagi, tapi fokusnya cari uang. Nah ini kan salah. Memang kalau berdagang hanya bisa di gereja, maksud saya begitu. Di sekolah kan itu bisa. Justru malah tidak mencampur adukkan antara ketika ibadah dengan berbisnis ya. Ya. Nah kembali lagi ya, saya pernah ke gereja seperti itu, tapi kan lebih ke toko buku sih, dan itu juga setelah pulang dari ibadah baru toko itu buka. Seperti itu sih. Iya, betul. Iya, terima kasih Pak Widi. Bagaimana Ibu Heni, cukup ya Bu? Iya. Cukup. Ya, baik. Agak Wah, pecah tadi suara Bu ini. iya, suaranya agak-agak tersendat-sendat, tapi bisa ditangkap sih. Iya, baik. Siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, masih diberi waktu. Iya, baik. Kalau tidak ada, luar biasa ya Pak, materi malam ini. Terima kasih sudah memberikan kita pencerahan mengenai makna arti dari uang. Bagi kita itu harus bagaimana menurut Alkitabiah. Baik, tanpa terasa, kelas kita sudah berjalan 1,5 jam, maka kita akan mengakhiri kelas ini ya Pak. Baik, Bapak bisa tutup dengan closing statement-nya, lalu pimpin doa bagi kita ya Pak. Terima kasih Pak Widi, Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu, kita belajar hari ini malam ini bahwa kita perlu punya pandangan yang benar tentang uang. Jadi ketika kita diberikan anugerah Tuhan untuk satu kelimpahan, itu tujuannya kita tahu untuk apa uang yang diberikan ke kita itu. Apakah untuk diri sendiri atau kita berbagi ya, peduli, belas kasihan dan seterusnya. Karena Tuhan sendiri mengajarkan kalau ada orang kelaparan, diberi makan, ada orang yang telanjang, diberi pakaian, itu justru sudah melayani Tuhan, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk mengakhiri acara kita malam hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, Engkau sudah memberkati channel Sema Adonai ini. Kami sudah mendengar setiap firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami semua, yaitu kebenaran tentang uang. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap pendengar yang hadir hari ini, Engkau memberikan satu kekuatan Tuhan, pemahaman tentang firman-Mu hari ini, sehingga mereka boleh menemukan Engkau, mereka tahu apa yang harus dilakukan dengan keuangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati pengasuh acara ini, Ibu Heni dan tim Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Engkau terus bekerja, sehingga Engkau menambah-nambahkan banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap channel dan di channel ini dan channel-channel yang lain yang masih related ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati semua pengurus dan semua tim yang terlibat Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara Bapak Ibu semua, kiranya Engkau terus berjalan bersama Tuhan, diberkati Tuhan, berkat Allah Bapa, kasih sayang yang besar dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus boleh menyertai kita hari ini. Pulanglah dengan membawa semua itu berkat yang dari Tuhan, kelimpahan yang dari Tuhan, dan pertolongan yang sempurna dari Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, baik. Terima kasih Pak Widi untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami semua. Semoga pelayanan Pak Widi diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay bersama kami sampai kelas pembelajaran ini selesai. Baik, selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom.